Oke, terima kasih teman-teman. Kembali eh, sama saya ya di pertemuan ketujuh terkait dengan eh, pembahasan antena dan propagasi. Oke, nah jadi kita membahas tentang sorry, bukan macam antena tapi melainkan tentang eh, susunan antena. Jadi kalau kemarin sudah bertahap kita mempelajari antena terkait dengan bagaimana jenis-jenis antena tersebut, kemudian terkait dengan radiasi yang dihasilkan, kemudian juga parameter karakteristik antena yang dimiliki dari suatu antena dari berbagai macam jenis antena tersebut. Kemudian juga kita membahas mengenai impedansi antena. Yang tidak kalah penting yaitu kita membahas mengenai susunan antena. Kalau kemarin saya pernah bercerita bahwa kalau antena untuk mendapatkan, kalau antena single ya, misalkan antena single seperti ini, contohnya patch rektangular, maka dia hanya memiliki karakteristik dari hasil satu buah antena tersebut. Nah, jika kita ingin meningkatkan, ini misalkan satu buah antena gainnya adalah, katakan misalkan 4 dB. Nah, dengan gain 4 dB, sedangkan misalkan spek yang ingin kita tuju itu adalah 10 dB, artinya kita harus membuat antena dengan teknik array atau susunan. Jadi kita buat banyak antena uh, yang ada. Nah, disusun susunan. Jadi misalkan kalau antena tersebut disusun sebanyak array genap, maka misalkan array 2, maka dia akan disusun dengan dua buah antena, atau array 4, array 8. Nah, itu tergantung kebutuhan gain maupun beamwidth yang ingin dihasilkan. Nanti ada contohnya di sini, contoh simulasi akan saya perlihatkan kepada teman-teman. Oke, jadi dalam mata kuliah Medan 2 ya, jadi ini pendahuluan sedikit. Dalam mata kuliah Elmaktel, kita sudah mengenal yang namanya penjumlahan atau disebut dengan superposisi medan. Jadi dari yang gambar saya buat tadi, ketika ada satu buah antena beradiasi, maka radiasi yang dihasilkan oleh gelombang elektromagnetik atau medan yang dihasilkan oleh antena itu hanya dari antena itu gitu. Jadi hanya dari antena itu. Nah, sedangkan kalau untuk array atau antena susunan, jadi dari beberapa antena beradiasi kemudian dijumlahkan dan ada proses superposisi medan di situ, sehingga nilai amplitude dan nilai gain ya terutama akan meningkat, dan juga beamwidth akan semakin sempit karena ada proses perkalian diagram arah di situ, penjumlahan diagram arah. Nah, kemudian telah dikenal bahwa medan total di suatu titik merupakan superposisi dari medan-medan yang datang di titik tersebut. Medan-medan datang dan atau medan pantul. Jadi contohnya seperti itu. Jadi ET sama dengan E1 plus E2 ya, kemudian plus E3, itu dijumlahkan keseluruhan medan maka menghasilkan medan total. Ini sudah ya dipelajari di mata kuliah Helmholtz. Kemudian dalam hal antena, medan total, magnitud dan fasa dari suatu susunan antena tergantung dari magnitud dan fasa dari medan-medan yang dihasilkan masing-masing elemen antena.
Jadi fasa dari medan medan yang datang dari masing-masing elemen antena berbeda karena adanya perbedaan jarak yang ditempuh masing-masing gelombang. Jika perbedaan jarak tempuh dua buah gelombang adalah delta D, maka beda fasa antara kedua gelombang tersebut pada titik observasi adalah seperti ini. Jadi akan ada, kalau ini ya, jadi bicaranya nih. Jika perbedaan jarak tempuh adalah sebesar delta D, maka ingat pengaruh yang signifikan terhadap D itu kan waktu kemarin kita bercerita D adalah 2D kuadrat. Sorry, 2 per lambda. Jadi 2 per lambda. Oleh karena itu kalau jaraknya gelombangnya adalah lambda D, maka persamaannya akan menjadi 2 pi per lambda dikalikan dengan delta D atau perbedaan jarak tempuhnya dari kedua buah gelombang. Jadi kira-kira seperti itu ya teman-teman. Oke. Oke, jadi ini pendahuluannya terkait dengan antena susunan ya, atau bisa disebut dengan array. Nah, contoh jadi lihatlah gelombang langsung dan gelombang pantul di bawah ini. Ini gambaran dari uh, rangkaian sistem komunikasi ya, dari titik A, antena di titik A, kemudian antena di titik B, di penerima. Jadi B sebagai penerima di titik B, medan total adalah jumlah superposisi. Jadi jumlah superposisi ya di back ini antara yang langsung maupun yang terjadi pemantulan. Jadi dari gelombang langsung dan gelombang pantul. Jadi dari sini bisa kita lihat ya teman-teman, direct ya, dari A langsung, kemudian karena dalam sistem komunikasi pemancaran itu kan yang namanya gelombang elektromagnetik kan walaupun dia unidireksional ya, dia walaupun unidireksional pasti akan ada gelombang yang bertemu langsung dengan antena penerima, ada juga yang mendapatkan refleksi dari permukaan tanah, gelombang pantul ya, kemarin kita sebut dengan gelombang pantul. Ketika dipantulkan dia menuju kepada titik B. Jadi di titik B ini adalah penjumlahan. Jadi dari superposisi dari antena langsung dan pantulan. Oke. Sekarang kita berbicara gelombang langsung. Jadi kalau dalam hal ini bisa dilihat teman-teman bahwa ketinggian menara antara antena A dan juga antena B itu berbeda. Sehingga akan ada H yang berbeda. Untuk antena TX, antena A itu ketinggian adalah H1. Kemudian untuk antena B itu ketinggian adalah H2. Bagaimana konsep dari gelombang langsungnya? Jadi gelombang langsung itu untuk medannya adalah medan E1 melalui lintasan AB atau langsung, dengan persamaan gelombangnya adalah E kemudian eksponensial J ini ya. Nah, kemudian ini adalah gelombang langsung dan ini adalah gelombang yang melintasi AOB. AOB. Jadi ini gelombang yang melintasi AOB. Jadi sebenarnya kalau yang melintasi AOB ini akan ada sudut yang dihasilkan di theta 1 maupun theta 2-nya. Beda fasa antara kedua gelombang sehingga ini kan jadi gini nih. Ini kan memancar secara langsung dan ini dipantulkan. Ketika dia secara langsung maupun dipantulkan, maka akan ada fasa yang berbeda. Jadi walaupun persamaan gelombangnya sama, ini E1 sama dengan E eksponensial J pi 1, sedangkan ini adalah ES2 sama dengan E eksponensial J pi 2. Ini struktur gelombangnya sama ya. Jadi nilai amplitudenya strukturnya sama, ada nilai amplitude kemudian ada nilai
fasa di situ. Nah, dengan struktur yang sama, dengan proses pemancaran yang berbeda, maka dapat dipastikan fasanya akan berbeda. Karena yang satu tadi AB itu langsung, sedangkan yang dipantulkan AOB ini menjadi lebih panjang. Jadi menjadi lebih panjang gelombangnya. Sehingga delta P sama dengan P 1 min P2 sama dengan beta delta D. Delta D tadi adalah ini ya. Delta D jika perbedaan jarak tempuh dua buah gelombang adalah delta D. Maka sama dengan 2pi per lambda di AOB dikurangi AB. Jadi selisih dari lintasan yang dipantulkan terhadap lintasan langsung. Jadi selisihnya. Jadi persamaan ini ketika diadaptasikan ke dalam suatu komunikasi jarak jauh dengan efek gelombang yang terpantul dan juga yang diteruskan adalah menjadi seperti ini persamaannya. Oke, lanjut. Nah, bagaimana kalau kita berbicara medan totalnya? Kan di sini jelas ya, tadi medan total itu adalah medan E1, E2 dan seterusnya yang dijumlahkan. Oke. Dari gambaran konsep ini kita bawa ke dalam suatu persamaan medan total, maka kita dapat mengetahui bahwa untuk medan total medan S1 dijumlahkan dengan medan S2. Jadi medan total itu dijumlahkan ya, yang langsung dan yang dipantulkan. Oke, sehingga kita masukkan ke dalam persamaan medan tadi. Nah, ketika kita masukkan, maka ada yang variabelnya sama dan yang berbeda dikeluarkan. Yang sama dikeluarkan, yang berbeda dikurungkan. Nah, antara gelombang di AB dan AOB itu kan berbeda ya, dapat dilihat dari gambar. Panjangnya berbeda dan pasti fasanya berbeda. Oleh karena itulah ditambahkan selisih fasa. Jadi P1 ini ditambah delta P karena delta P merupakan selisih fasa. Nah, kita lihat persamaan ini tadi ya, selisih fasa antara yang langsung maupun yang dipantulkan. Jadi JP2 itu merupakan adalah JP1 plus delta P. Nah, jika medan S1 dianggap sebagai referensi, fasanya dianggap adalah 0. Jika referensi ya, berarti ini kan menjadi suatu referensi, misalkan patokan yang S1 ini. Maka fasanya dianggap diasumsikan adalah 0 di sini. Maka akan didapatkan persamaan fasa total ini tadi diasumsi adalah 0 ya. Jika fasanya dianggap 0, maka E totalnya sama dengan E0 dalam kurung ya 1 plus E J delta P. Nah, ini ya, jadi persamaannya. Oke, lanjut. Nah, dari sini kita mengetahui ya, teman-teman, bahwa susunan antena itu terbagi menjadi 4 bagian sebenarnya. Jadi 4 bagian. Jadi ada konsep dasar antena susunan itu terdiri 2 ya. Jadi susunan 2 antena isotropik untuk berbagai kasus. Jadi amplitudo dan fasanya sama. Kemudian amplitudo dan sama fasanya berbeda. Amplitudo dan fasa berbeda meliputi 1. Persamaan medan total susunan. 2. Penentuan letak medan maksimum dan minimum. Jadi kalau satu ini kan meliputi persamaan medan total. Jadi medan total substitusi atau penjumlahan atau kombinasi dari berbagai macam medan yang dihasilkan masing-masing radiasi. Sama contohnya seperti ini tadi. Nah, kalau ini penentuan letak medan maksimum dan minimum. Jadi dari antena susunan itu kita menentukan di mana posisi letak medan maksimumnya
dan juga medan minimumnya. Biasanya tujuannya untuk melihat diagram arah terhadap terkait dengan polarisasi juga bisa. Nah, kemudian yang ketiga adalah diagram arah, medan, dan fasanya. Yang B, prinsip-prinsip perkalian diagram dan sintesa pada susunan antena sejenis, yaitu meliputi syarat-syarat teknik perkalian dan sintesanya seperti apa. Ini merupakan konsep dasar susunan antena. Oke, selanjutnya susunan linier dan susunan titik isotropis. Jadi kalau teman-teman sebelumnya saya sudah sedikit menyinggung mengenai distribusi uniform. Nah, itu terdapat pada susunan linier N dan sumber titik isotropis. Ada beberapa contoh nanti. Ini kalau distribusi arus uniform ini udah jelas bahwa dia distribusi ke masing-masing radiasi itu sama. Nah, itu meliputi penurunan persamaan medan total, arah maksimum dan minimum, arah faktornya seperti apa, gain dari antena susunan, kemudian teknik desain antenanya seperti apa. Selanjutnya distribusi arus non uniform terdiri dari ini yang paling umum ya, yang pernah saya buat juga. Yang pertama adalah susunan binomial. Binomial jadi kayak 1, 2, 2, terus bawahnya lagi 3, 4, 4, 3, terus di bawahnya 4, terus 7, 7. Nah, itu binomial ya, disusun binomial. Terus ada yang optimum. Ini seperti yang saya kerjakan di tesis saya, yaitu susunan dop dengan menggunakan teknik dop Chebyshev, kemudian susunan edge ya. Nah, ini jenis susunan yang non uniform. Kemudian berikutnya macam-macam susunan antena. Tadi ada susunan distribusi arus kontinu, susunan antena parasit. Parasit itu contohnya koplanar. Kemudian antena log periodik. Kemudian yang terakhir adalah pencatuan dari antena susunan. Nah, ini 4 bagan merupakan parameter dari antena susunan. Oke, konsep dasar antena susunan. Yang pertama, satu tujuan membuat antena susunan atau array ya. Pertama, mendapatkan diagram arah dengan pola tertentu. Bisa disebut dengan beamforming. Jadi pola tertentu itu misalkan kita ingin beamnya lebih kecil, kemudian gainnya juga lebih besar, kemudian untuk arah beamnya kan kemarin kita belajar arah-arah antena ya, ada yang end fire. Nah, jadi dengan mengatur susunan antena juga bisa mengubah arah dari beam antena. Misalkan ada yang pas 0 derajat di depan penampang antena, misal di P di theta 0 derajat, tapi bisa juga kita geser misalkan ke 90 derajat terhadap sumbu pi. Nah, itu juga diatur oleh teknik antena susunan. Mendapatkan diagram arah, kemudian selanjutnya mendapatkan diagram arah dengan pengendalian arah tertentu atau yang disebut dengan beam steering. Oke, yang kedua, susunan dua sumber titik isotropis. Ini contoh ya. Jadi lihat susunan dua sumber isotropis di bawah. Jadi ini yang hitam, bulat hitam. Ini contoh misalkan ada antena isotropis ya, dengan susun di jarak dua buah antena isotropis dengan jarak sebesar D. Nah, ini merupakan titik observasi. Kemudian kita bentuk garis yang dianggap sejajar karena jarak titik observasi itu lebih besar daripada dimensi antena di medan jauh. Ingat batasnya ya, 2D kuadrat per lambda. Jadi interpretasi gambar pertama, dua sumber isotropis dipisahkan oleh jarak D. Ini D itu lambda, bisa lambda kuadrat, lambda per 2. Jadi yang kemudian titik observasi adalah ke arah sudut pi. Jadi ke arah sudut pi ya. Sudut pi dari horizon sumbu X, dari horizontal ke arah pi, ke arah pi. Kemudian garis oriental dari sumber-sumber isotropis menuju titik observasi dianggap sejajar
karena D jarak antara sumber isotropis kurang dari pada jarak antena menuju titik observasi. Jadi kira-kira seperti ini. Dengan sudut dibentuk dari ini kan setengah di tengah-tengah, setengah D per 2 ya, ini tengah D per 2 terhadap titik antena isotropis. Kemudian tadi ada arah observasi ke arah titik observasi tadi dengan sudut tertentu, maka menghasilkan panjang tertentu dengan dipengaruhi oleh sudut tadi. Makanya D per 2 kalikan cos pi nya. Nah, karena ini pas di tengah-tengah, maka untuk antena 1 juga demikian, antena 2 juga demikian. Jadi sama ya, D per 2 cos pi. Oke. Nah, dari sini bisa kita lihat pengamatan kasus 1 bahwa amplitudo dan fasa sama. Ingat, amplitudo baik antena 1 dan antena 2, amplitudo dan fasanya sama. Referensi di titik 0. Jika titik 0 dianggap sebagai referensi, titik 0 ini referensi ya, dianggap sebagai titik dengan fasa 0, ini kan berarti fasanya 0. Ini adalah V dan ini V. Maka E1 medan 1 akan E1 ya di sini. E1 akan tertinggal sebesar, kan dia karena arahnya ke sini ya. Ini E1 tuh di sini pada antena 1, E2 adalah di sini dan 0 adalah titik referensi. Maka E2 itu akan tertinggal sebesar pi per 2. Nah, pi per 2 di mana kan tadi pergeseran delta D tadi ya, sebenarnya ini delta D kita kembangkan ke dalam persamaan ini. Jadi lihatnya balik lagi nanti ke sini ya, diamati lagi ke sini. Pemahaman ini 2 pi per lambda. Ini kan contohnya bukan di antena susunan ya, ini contohnya refleksi dan sinyal langsung. Jadi seperti ini. Nah, kalau ini kan pemahaman di sinyal langsung. Sehingga oleh karena itu kita kan tahu nih tadi bahwa akan ada selisih. Kalau ini titik referensi akan ada selisih ya. Berarti kalau ini 0 berarti di sini minus, di sini plus. Nah, di sini plus D per 2 cos pi dan ini kan sebenarnya nanti minus D per 2 cos pi. Nah, berarti kan kalau titik referensi di sini ada selisih ya, selisih sebesar D per 2 cos pi. Maka 2 pi per lambda dikalikan dengan D per 2 cos pi-nya. Jadi selisihnya sebesar ini. Dan medan 2 akan mendahului. Jadi ini kan. Nah, karena tadi jaraknya sama dengan jarak D per 2 cos pi, baik dari antena 1 ke titik 0, titik referensi, maupun antena 2 ke titik 0 referensi. Karena jaraknya sama, maka dapat dilihat bahwa medan 1 pasti tertinggal dari medan 2. Nah, medan 2 akan mendahului sebesar pi per 2 atau sama dengan 2 pi per lambda kalikan D per 2 cos pi-nya. Nah, jadi kira-kira konsep antara medan 1 dan medan 2-nya seperti ini. Sehingga kalau kita masukkan ke dalam vektor ya, di kiri teman-teman, kita plot ke dalam suatu vektor, ini tadi tertinggalnya adalah pi per 2 ya, maka ketika di titik T, ET, ini kan ET ini kan merupakan penjumlahan dari E1 yang tertinggal tadi dan juga E2 ya yang mendahului. Maka kalau kita bentuk suatu vektor, maka akan ada satu titik di mana merupakan garis vektor dengan pernyataan adalah medan totalnya, yaitu medan total merupakan ini tadi ya. Contohnya ya, medan total adalah penjumlahan dari medan 1 dan juga medan 2. Dalam hal ini adalah 2 buah antena isotropis. Sehingga medan gabungan ET dapat dituliskan sebagai berikut. Jadi medan ET seperti ini. Nah, ini strukturnya. Ini pembuktian terhadap antena isotropis. Sama kan dengan persamaan yang
ada. Kira-kira seperti itu teman-teman ya, mudah-mudahan bisa dimengerti. Oke, lanjut. Kemudian tadi kita sudah mendapatkan nih medan gabungan dari E1 dan E2 atau yang disebut dengan ET. Oke, setelah ini maka kita uraikan ya, kita pisahkan yang mana dia variabel amplitude dan juga di mana dia merupakan variabel gelombang. Jadi kita pisahkan yang E dengan E, yang E dengan E. Makanya akan ada dua buah nilai amplitude, karena tadi ada amplitude yang mewakili pada antena 1 dan juga antena 2. Jadi untuk titik referensi 0, nah sehingga maka E total itu sama dengan ini ya, karena kalau referensinya 0 tadi ya, di sudutnya kan 0, maka 2E0 cos pi per 2. Nah ini ya persamaannya, dengan pi dr cos pi sama dengan dr itu adalah 2 pi per lambda d. Jadi ini sebenarnya dibolak-balik aja ya teman-teman, dibolak-balik dari persamaan ini jadikan cos, kemudian dibalik lagi ke dalam persamaan 2 pi per lambda. Nah di sini bisa kita lihat kan, karena tadi ada yang mendahului dan ada yang tertinggal, maka kita berbicaranya akan ada medan maksimum dan juga ada medan minimum. Nah, kasus 1 susunan antena isotropik amplitude dan fasenya sama. Medan maksimum terjadi ketika kan berbicaranya di sini D-nya kan setengah ya, setengah lambda misalkan. Ketika D adalah setengah lambda, D itu kan jarak ya tadi, jarak antara antena 1 dan antena 2 adalah setengah lambda, maka cos ini tadi ya yang sudah kita dapatkan sebelumnya, cos pi per 2 sama dengan 1, maka pi per 2 D ini ya, masukin cos pi m sama dengan 0, dan cos pi m sama dengan 0, maka pi m-nya adalah dimulai dari pi per 2, ini 180 ya, kemudian 3 per 2 pi. Jadi dari sini kita masukkan nilai D-nya. Kemudian untuk nilai minimum, medan minimum ketika sama ya, karena D-nya adalah setengah lambda, sama prosesnya sama. Kalau maksimum, ingat, maksimum kita berbicara 1, kalau minimum kita berbicara 0. Artinya kalau dia 0, maka masuk ke dalam persamaan tadi, maka D-nya adalah setengah ya. Nah, sehingga setengah lambda cos pi 0 sama dengan pi per 2. Sedangkan kalau pi 0 kan 0 ya, pengali 0, maka akan 0, pi. Jadi gambarannya adalah seperti ini. Karena coba ini kan pi 0 0 ya, berapapun setengah lambda kalikan 0 0, pi per lambda kalikan 0 ya 0. Nah gitu, kecuali untuk pi nya ini ya, jadi ada 0 dan juga ada pi. Jadi mencari medan maksimum dan minimum dimaksud untuk menggambarkan diagram medan. Jadi ini untuk menghitung diagram medan. Nah ini dalam hal ini kasus dua buah antena isotropis dengan jaraknya adalah D. Sehingga kasus 1 susunan isotropis amplitude dan fase yang sama tadi, maka referensi titik 1, jika titik 1 dianggap sebagai referensi, dianggap sebagai titik dengan fasa sama dengan 0, nah, fasa sama dengan 0, maka E2 akan mendahului kan tadi ya. Nah, mendahului sebesar sekian. Ini kalau ini penjelasan tentang ini kan setengah ya. Nah, ini kalau dia mendahului, bukan D per 2. Kalau ini kasus yang berbeda, yaitu D cos pi. Ingat, kita punya persamaan ini tadi, kita berbicara pi ya, berbicara. Kalau ini kan tadi pi per 2, maka ini kalau ini sekarang adalah pi, adalah ini kan 2 pi per lambda D cos
Sedangkan sehingga ini apa sih? Pi apa omega ya? Pokoknya ini ya simbolnya tuh ini. Sehingga medan gabungan ET dapat ditulis sebagai berikut. Nah, medan gabungannya tetap ya dijumlahkan, medan total itu penjumlahan dari medan yang ada pada antena 1 dan juga pada antena 2. Nah, kalau kita gambarkan, gambarannya adalah seperti ini. Ini yang mendahului tadi ya. E1 tuh mendahului. Eh, E2 ya, karena arahnya sorry. E2 mendahului sejauh D cos pi ya. Oke, sehingga dari persamaan ini yang sudah kita dapatkan, kita masukkan ke dalam, kita apa tadi kita uraikan. Nah, sehingga terjadi titik untuk referensi di titik 1. Maka ET sama dengan 2 E0 cos pi per 2 E J omega pi per 2 dengan, nah sama ya ini tadi ya, maka DR adalah 2 pi, sehingga bisa kita plotting ke dalam medan ET-nya. Jadi dua ini kita pisah antara nilai magnitud, ini kan nilai magnitud ya, karena ada variabel E itu pasti berkaitan dengan magnitud. Kemudian ini adalah nilai fasanya. Sehingga diagram arahnya adalah kira-kira seperti ini, dan diagram pasanya adalah seperti ini. Diagram arah dan ini diagram fasa. Maka kalau kita gambarkan ke dalam suatu plotting untuk lambda per 2 itu adalah donat. Jadi dia sama menyerupai antena dipol, karena antena dipol itu kan sebenarnya ada dua buah antena monopol ya yang saling sejajar. Jadi konsepnya hampir sama lah dengan diagram arah dari antena dipol. Jadi dia membentuk donat dengan antena isotropis yang disusun jarak sejauh D atau lambda per 2. Nah, ini ya untuk persamaannya. Lihat cara mencari arah maksimum dan maksimum pada slide 9 atau selanjutnya. Nah, ini diagram pasanya kalau kita potong ya, kita ubah dari bentuk donat ke dalam bentuk bentuk polar seperti ini. Maka dia membentuk di sini ya titik 90 derajat, sini 180 hingga 360. Titik referensinya kan titik nolnya kan tadi, referensi titik nol adalah ET 2 pi cos ini, sedangkan ET-nya yang ini ya tadi. Nah, itu. Oke, kemudian pengaruh perbedaan fasa arus, beda fasa pada medan-medan yang dihasilkan oleh dua antena yang dicatu dengan amplitudo arus yang sama di titik jauh jauh disebabkan karena jarak relatif antara dua antena tersebut dinyatakan oleh ini ya. Ingat, persamaan ini sudah ada di slide sebelumnya tadi. Kita ulang di sini. Jika dua buah antena tersebut dicatu oleh arus dengan beda fasa, dua persamaan beda arus dan beda fasa tertentu, maka beda fasa antara medan-medan yang dinyatakan oleh ini kira-kira jadi seperti ini. Ini dipisahkan ya. Ini kan amplitude ini dipisahkan tadi. DR cos pi beda fasa medan karena perbedaan jarak yang relatif. Ini ya, karena ada sini. Kemudian ini beda fasa karena beda fasa arus catuan, ada delta pi-nya. Nah, kasus 2 amplitudo sama, beda fasa 180. Kalau ini kan sama semua ya. Kasus 2 amplitudonya sama, fasanya beda. Referensi titik 0, oke, sama. Nah, ET sama dengan 2 E0 cos pi per 2. Ingat, ini tadi ya. Kemudian kita punya pi sama dengan 2 pi per lambda, ini 180 ya. D cos pi per pi ya, plus pi. ET sama dengan 2E cos ini dimasukin ya, masukin, kemudian 2 nya
keluarkan udah ada. Harga maksimum D nya adalah setengah kan, setengah lambda cos ini gamma M sama dengan plus 2K plus 1 Pi per 2 dengan berarti PM nya sama dengan 0 dan Pi. Maka kalau kita lihat di gambarnya, maka akan terjadi pergeseran fasa 90 derajat. 180 derajat nih. Awalnya bentuknya seperti ini, karena berubah fasa 180 derajat, ini ya. Dalam kasus ini perubahan fasa 180 derajat, ingat coba dilihat. Kalau ini kan sama ya. Nah, di sini kita berbicara perubahan fasa, jadi ditambah ada plus pi-nya di situ, plus 180. Ini nih ya. Nah, maka akan berbeda fasa sebanyak 180 derajat. Jadi donatnya berbalik. Oke, nah kasus ketiga amplitude sama, beda fasa 90 derajat. Ini hampir sama ya proses penurunan penjelasannya seperti ini ya, tinggal ditambahkan plus pi per 4 yaitu 90 derajat ya. Ini kan 180 bagi 4. Jadi gambarnya adalah seperti ini. Oke. Nah, kira-kira seperti itu. Saya lanjutkan di record selanjutnya.